Cara memasuki dunia usaha terdapat 3 cara. Yang pertama, merintis usaha baru atau starting, yaitu membentuk dan mendirikan usaha baru dengan menggunakan modal, ide, organisasi, dan manajemen sendiri. Kedua, membeli perusahaan orang lain atau buying. Terdapat beberapa alasan mengapa seseorang lebih memilih membeli sebuah perusahaan yang sudah ada, seperti karena resiko lebih rendah dan lebih mudah memasuki dunia usaha. Ketiga, kerjasama manajemen atau franchising, yaitu kerjasama antara entrepreneur dengan perusahaan besar dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha. Sederhananya, model usaha ini digambarkan sebagai kerjasama manajemen untuk menyalurkan perusahaan cabang atau penyalur. Profil usaha kecil. Usaha kecil dalam pendefinisiannya tidak memiliki definisi yang berlaku secara universal. Dan Steinhoff dan John F. Burgess menegaskan bahwa usaha kecil didefinisikan dalam berbagai kriteria oleh organisasi dan agensi yang berbeda-beda. Definisi usaha kecil di Indonesia belum diterangkan batasan dan kriteria bakunya. Akan tetapi, berdasarkan instansi sudah menggunakan batasan dan kriteria menurut fokus permasalahan yang dituju. Pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, Pasal 5, usaha kecil disebutkan beberapa kriteria sebagai berikut. Pertama, memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar rupiah. Kelebihan dari usaha kecil diantaranya memiliki kebebasan untuk bertindak karena manajemen mikro yang menyebabkan keputusan dapat diambil dengan cepat. Yang kedua, fleksibilitas karena usaha kecil menyesuaikan kebutuhan lokal serta ketahanan bahan baku dan sumber daya karena biasanya sumber daya tersebut bersifat lokal dan mudah dipahami. Adapun kelemahan dari usaha kecil meliputi 2 aspek, yaitu aspek struktural dan aspek kultural. Aspek kultural meliputi manajemen dan organisasi yang minim, pengendalian mutu yang kurang terjaga, adopsi dan penguasaan teknologi kurang karena sumber daya yang bersifat lokal, modal yang kurang serta terbatasnya akses pasar. Kelemahan kultural adalah kelemahan pada budaya perusahaan yang kurang mencerminkan perusahaan sebagai corporate culture. Akibatnya, timbulnya kelemahan struktural, kurangnya akses informasi dan lemahnya persyaratan lain guna memperoleh akses permodalan, pemasaran, dan bahan baku. Cara mengembangkan usaha kecil. Usaha-usaha yang dilakukan dalam mengembangkan industri kecil ada 4. Yang pertama itu rencanakan sebuah strategi. Dalam merencanakan sebuah strategi, itu pastinya membutuhkan sebuah strategi. Tujuannya yaitu untuk mempermudah serta membantu pelaku usaha dalam memperhitungkan anggaran-anggaran yang nantinya akan dikeluarkan. Selain itu, adanya strategi bisnis juga bisa menjadi acuan untuk mengembangkan usaha kecil Anda yang menjadi lebih besar. Yang kedua yaitu menghemat biaya operasional setiap bulan. Dalam proses pengembangan usaha, pelaku usaha tidaklah harus mengeluarkan biaya operasional yang terlalu besar. Usaha untuk memulai sebuah bisnis dengan biaya minim agar laba usaha yang didapatkan bisa lebih besar. Hal itu bertujuan untuk menekankan dan mengurangi biaya yang ada. Dalam proses pengembangan ini, tentu saja kreativitas Anda yang sangat diuji dalam menciptakan ide-ide baru, namun tetap hemat biaya pengeluaran. Yang ketiga yaitu kenali para pesaing Anda. Nah,
Jika Anda tidak mengenali lawan atau pesaing bisnis Anda, pastinya Anda tidak mengetahui apa yang harus Anda lakukan. Karena dalam proses ini, perilaku bisnis atau pelaku bisnis akan selalu dituntut untuk bisa menciptakan inovasi-inovasi baru untuk mengembangkan. Yang keempat yaitu survei harga pasar. Dalam mengembangkan usaha, pelaku bisnis tentu saja diwajibkan untuk mengetahui harga pasar. Mengapa demikian? Hal itu bertujuan agar Anda bisa mengetahui harga pasar sebenarnya. Tidak hanya itu, cara ini juga bertujuan untuk menjaga atau berjaga-jaga ketika harga pasar mengalami penurunan maupun kenaikan, sehingga Anda tidak salah mengambil keputusan. Apabila Anda sampai salah mengambil tindakan, hal itu bisa jadi sebuah kesalahan fatal yang menyangkut pada produk yang Anda tawarkan.